Sungai Gajah Wong merupakan sungai yang berhulu di Desa Hargobinangun, Sleman, dan berakhir setelah pertemuannya dengan Sungai Opak di Bantul. Sungai Gajah Wong sejatinya sama seperti sungai-sungai di kota Yogyakarta lainnya, di mana masih banyak permukiman di bantarannya, lantaran semakin naiknya kebutuhan lahan untuk bermukim setiap tahunnya. Namun, di balik peliknya permasalahan permukiman di bantaran sungai, Paguyuban Kali Jawi hadir untuk menyelesaikan masalah permukiman. Kelompok Anggrek merupakan salah satu kelompok anggota Kali Jawi yang bergerak di bidang permukiman yang ada di bantaran sungai, khususnya bantaran sungai yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kelompok Anggrek merupakan salah satu dari 13 kelompok yang bermukim di bantaran sungai Gajah Wong, tepatnya di Desa Tegal Tanda, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ibu Sujiyanti adalah pengurus kelompok Anggrek yang menyaksikan pertumbuhan Paguyuban Kali Jawi sejak awal. Kelompok Anggrek, sama seperti beberapa kelompok Paguyuban Kali Jawi lainnya, merasa adanya ketidaknyamanan pada lingkungan tempat tinggal mereka. Pada tahun 2012, Arkom datang untuk membersamai Kali Jawi dan mengatasi permasalahan permukiman di bantaran sungai kota Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk salah satunya di kelompok Anggrek. Itu 2012 sih yang menabung itu sehari 2000 terus terkumpul, nanti 2 bulan sekali pencairan. Masyarakat kelompok Anggrek awalnya tidak percaya dan menganggap program itu merupakan investasi bodong. Namun setelah beberapa audiensi yang dilakukan oleh Kali Jawi kepada masyarakat mengenai informasi dan rencana yang akan dilakukan kepada permukiman mereka dan mengenai pencairan dana, masyarakat mulai percaya dan kemudian berkomitmen penuh untuk bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Program pemecahan masalah permukiman yang dilakukan oleh kelompok Anggrek diantaranya yaitu Disenpur, rumah renteng, dan rumah adaptif. Dan pada masa pandemi COVID, mereka juga melakukan satu program yang dinamakan program tahan pangan. Disenpur merupakan program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sanitasi. Program ini dilakukan dengan memberikan dana bantuan sebesar 3,5 juta rupiah kepada pemilik rumah. Terdapat 2 rumah tangga penerima program ini, yakni rumah Pak Tono yang membangun sumur dan salah satu rumah lainnya yang bangun kamar mandi. Rumah renteng adalah program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kepadatan kakak dalam satu rumah. Dalam pengimplementasiannya, terbangun 4 rumah secara berjejer dengan ciri khas bambu di setiap elemen rumahnya. Rumah adaptif berfokus untuk membangun ruang di dalam rumah yang diperuntukkan sebagai tempat untuk isolasi mandiri. Dalam pengimplementasiannya, terdapat 2 rumah yang menjadi sasaran rumah adaptif, yang salah satunya merupakan rumah Ibu Sujiyanti. Program Tahan Pangan merupakan program yang dirancang untuk menjaga kebutuhan bahan pangan kelompok Anggrek dengan menanam sayur mayur yang dapat dijadikan bahan pangan di beberapa titik sekitar permukiman penduduk, salah satunya dekat dengan embung yang juga terbangun di sekitar rumah penduduk. Keran komunal juga dibangun untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap wastafel cuci tangan. Keran komunal ini dibangun pada saat pandemi COVID-19 dan terdapat 2 titik di kelompok Anggrek. Program-program serta segala upaya yang dilakukan oleh kelompok Anggrek bersama Paguyuban Kali Jawi membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Kelompok Anggrek sudah didominasi oleh proper housing atau rumah-rumah yang memenuhi standar. Melalui program bantuan dana yang diberikan kepada kelompok ini, dengan perlahan terwujud permukiman yang lebih tertata. Tentu, dengan berbagai program yang telah diimplementasikan, membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat dan pembangunan permukiman kampung. Masyarakat akan menjadi lebih paham bahwa permukiman yang mereka tinggali memiliki beberapa masalah dan belum menjadi permukiman yang aman. Selain itu, program-program ini membawa permukiman kelompok Anggrek kepada suatu kondisi dan keadaan yang aman dan nyaman untuk ditinggali karena penataan ruang dan sanitasi yang baik, kebersihan terjaga, dan masyarakat yang penuh komitmen untuk mau dan mampu menjaga lingkungan mereka. Dalam teori 8 Bases of Social Power milik Friedman, salah satu indikator seorang individu dapat bertahan secara sosial adalah memiliki asosiasi sipil. Asosiasi sipil ini merujuk pada kekuatan yang didapatkan suatu individu ketika ia bergabung dalam suatu asosiasi tertentu karena adanya dukungan secara materi dan moral dari anggota asosiasi. Kelompok Anggrek bersama kelompok Paguyuban Kali Jawi lainnya secara kolektif mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk mengusahakan pembangunan permukiman di bantaran sungai yang lebih layak. Dan usaha mereka ini berhasil mereka capai dengan terkumpulnya cukup uang untuk kemudian dijadikan sebagai dana pembangunan komunitas dan dilegalkan menjadi sebuah koperasi pada tahun 2019. Tanpa adanya asosiasi warga, bukan tidak mungkin permukiman yang layak di bantaran sungai akan terwujud.
Dan bisa jadi, warga hanya akan dipindahkan ke dalam sebuah rusun yang tentu akan mengubah tatanan sosial, budaya, dan ekonomi secara signifikan. Pada kenyataannya, permukiman kumuh di bantaran sungai memanglah sebuah polemik perkotaan yang sangat rumit. Bantaran Sungai Code juga tidak luput dari permasalahan ini. Pada tahun 2020, Pemkot Yogyakarta mulai menata kawasan kumuh di Gowongan, Terban, dan Wirogunan. Puluhan rumah harus ditata dengan mengacu konsep M3K, mundur, munggah, dan madep kali. Konsep ini juga sebenarnya diterapkan oleh Paguyuban Kalijawi dengan merencanakan penataan rumah di bantaran sungainya. Pendapat pribadi dari kami, kelompok Anggrek berhasil dalam melakukan pengembangan baik di bidang masyarakat maupun penataan ruangnya, baik dalam menyelesaikan masalah persampahan, air bersih, dan masalah lainnya. Kelompok Anggrek berhasil berkoordinasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan menyeluruh.